Sini-sini, ngobrol bareng Sipa tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian! Halo Bogorian, gimana nih kabarnya Bogorian? Semoga Bogorian semua dalam kondisi yang sehat nih. Makasih banget udah klik video ini untuk balikin mood kalian. Di sini ada aku Andin Dan saya Adi, di Digital Dish, Dish, hidangan hidangan digital digital terbaik. terbaik. Kalau di episode kemarin kita udah bahas yang seru-seru nih. Kita udah ngebahas soal Ant-Man dan sekarang kita bakal bahas di segmen kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menginspiratif nih. Di. Kita udah datengin bintang tamu yang inspiratif banget nih, Di. Oh iya, Kak Andin, kebetulan kita kedatangan salah satu orang yang menginspirasi Kota Bogor juga. Bener banget. Siapa tuh, Di? Ya udah, Kita langsung sapa aja kita kali langsung ya. sapa aja kali ya. Halo, Kak. Halo. Mungkin boleh kenalin dulu Kak ke Bogorian. Oh ya, mungkin perkenalan dulu kali ya. Iya, betul. Perkenalkan, nama aku Jia dari Duta Muda Sehat Kota Bogor tahun 2020. Wah, keren banget ya sih Bogorian. Makasih banget ya untuk Pejia. Biasanya dipanggil Teteh kan atau Kakak? Teteh sih kan Teteh kalau ya, oh iya. Oh gitu. di Kota Bogor biasanya teteh dan Iya, akang ya. lebih ke Nyunda ya. Nyunda jadinya. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu sekarang Kak lagi sibuk apa nih, Kak? Teh. Kalau aku sih masih kan karena baru lulus ya, jadi aku masih nyari-nyari apply aja sih. Mau buat nyari kerjaan gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu, Teh, awal pertama kali bisa jadi duta muda sehat itu dari siapa sih dan gimana caranya gitu? Oh ya, awalnya ya. Jadi awalnya tuh aku pertama karena orang tua itu kan di bidang kesehatan ya. Nah terus aku pengen banget nih kayak iseng-iseng aja gitu, pengen apaan sih ini gitu. Akhirnya aku mencoba dan aku juga pas kuliah tuh backgroundnya adalah kesehatan gitu. Jadi aku emang pengen gitu ya. Aku pengennya tuh nggak mau di dalam kampus aja organisasi, tapi aku pengen aktif di luar kampus gitu. Jadi akhirnya mencoba untuk ikut coba-coba aja gitu ya. Akhirnya kepilih sampai saat ini gitu. Tapi apa sih misalnya bedanya duta muda sehat sama duta-duta yang lain gitu? Mungkin bedanya kalau duta kesehatan kita aktif dalam bidang kesehatan kali ya, dan kita juga ada maksudnya kita di bawah naungan dinas kesehatan Kota Bogor, lebih membantu untuk produktivitas anak muda zaman sekarang gitu. Remaja-remaja sekarang kan mungkin harusnya kita bisa lebih sehat lagi, pengen memberikan Kota Bogor itu menjadi kota yang sehat ya kan gitu. Oh berarti kalau Duta Muda Sehat ini kepanjangan tangan dari Promkes Dinas Kesehatan kali ya. Iya, betul. Promosi kesehatan ibaratnya tuh kayak divisi yang membawahi tentang informasi kesehatan di Kota Bogor gitu ya. Iya Kurang lebih gitu betul, kan? iya kurang lebih seperti itu. Kalau gitu kira-kira perannya apa aja sih untuk Duta Muda Sehat ini? Kalau perannya ya, kita bisa jadi memberikan edukasi kepada anak-anak muda zaman sekarang, terus bisa menginspirasi mereka gitu. Karena anak remaja sekarang harusnya bisa produktif dong gitu kan. Iya. Jadi kita memberikan contoh kepada mereka kalau misalkan remaja sekarang tuh harus produktif gitu, apalagi mereka harus peduli akan kesehatan gitu. Apalagi semenjak COVID kemarin Iya, kan ya. iya. Jadi kurang produktif gak sih kayak Iya, jadi kerjaannya sebenarnya. kebanyakan tidur atau begadang, bahkan Iya. apa yang jam tidur aja kebalik gak sih Kak? Iya betul banget sih. Terlalu banyak di rumah juga kan. Bener-bener. Terus banyak diem juga gitu. Oh iya sebelumnya Teteh ini kan di bidang kesehatan ya, lulusan kalau boleh tahu lulusan ilmu apa sih Teh Oh iya, di kesehatan itu? aku tuh lulusan dari Politeknik Kementerian Kesehatan Bandung. Itu jurusan gizi dan dietetika. Oh, Jadi lebih condong ke gizi dan makanan ya. Susah gak sih Kak belajar tentang gizi itu? Kalau susah nggak susah, mungkin dibilangnya ya kalau kita belajar kita mungkin bilang nggak susah gitu ya. Tapi kan masing-masing aja balik ke diri kita sendiri. Kalau emang kita niat dan kita mau tekunin ya nggak bakal susah sih kalau untuk belajar ya. Emang karena
ada background dari kesehatan tadi ya, jadi agak lebih Iya, gampang kali. untuk bisa belajar ke situnya ya. Iya, karena emang dari orang tua kan backgroundnya adalah kesehatan, jadi pengen nih menginspirasi anaknya gitu. Terus anaknya menginspirasi anak-anak lain di Kota Bogor juga ya. Jadi Bogoran banyak yang terinspirasi dari Tehjia ini. Iya. Mengapply data-data, karena kan waktu itu memang lagi banyak banget ya vaksinasi, jadi perlu tangan yang banyak juga gitu. Jadi kita ikut berkontribusi aja sih gitu. Nah, dalam kontribusi itu apa aja sih yang biasanya dilakuin? Kita biasanya di bagian datanya sih, itu memasukkan data gitu kan. Kalau vaksinasi, nah selain vaksinasi nih kita sempat kemarin itu sempat ada yang namanya KTR, kawasan tanpa rokok. Oh. Nah jadi kan Kota Bogor ini ingin memberikan kawasan tanpa rokok. Jadi kita Duta Muda Sehat Kota Bogor ini membantu Dinas Kesehatan untuk memberikan kalau Bogor ini kawasan tanpa rokok gitu. Itu di mana aja tuh Kak kawasan tanpa rokoknya? Kalau mungkin di titik-titik kalau titik-titiknya kayak misalkan di salah satu hotel ataupun jadi tempat-tempat umum ya, kawasan-kawasan umum gitu. Lebih ke fasilitas umum. Fasilitas kan ya. umum. Karena emang pas COVID ini kan masalah paru-paru ya, jadi emang Iya. bahayanya di situ kalau misalkan sampai menghirup asap jadinya malah tambah. Terus kan Kota Bogor juga salah satu kota yang ramah anak ya. Kalau ruang-ruang terbuka atau tempat umumnya penuh dengan asap rokok kan tidak Iya. baik untuk kesehatan juga gitu. malah jadi perokok pasif yang ada orang. Iya, jadi lebih bahaya juga kan buat Bogorian Bogorian semua semua. nih. Nah, apa sih bedanya waktu Tehjia nih sebelum jadi duta sama udah jadi duta nih? Mungkin pasti beda lah ya. Kalau sebelum aku jadi duta kan nggak punya tanggung jawab ya. Ya. Nah, belum punya nama lah gitu kan. Nah, tapi semenjak udah jadi duta harus jadi contoh yang lebih baik dong gitu dari sebelumnya. Jadi tanggungannya lebih berat sih menurut aku gitu. Tapi nggak jadi beban juga dong. Iya enggak dong. Nggak jadi beban, cuman enjoy aja gitu. Cuman kita punya contoh lah ya ke anak-anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya kan kita itu juga sebagai contoh mereka Sebagai contoh. gitu. Contoh dari apa ya, anak muda yang Iya. menjaga kesehatan gitu kan. Sempet ini gak sih Teh kayak ngerasa takut, ih takut salah ngasih contoh nih kayak gitu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah sih sempat ya, aku sempat kayak aduh takutnya bukan jadi contoh yang baik nih, tapi jalannya waktu aku mungkin semakin pede gitu kalau misalkan yang aku lakukan itu ya ada benernya ada salahnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih, cobain aja selagi kita bisa mencoba. Keren sih. Jadi pelajaran juga sih, jangan takut salah, yang penting Iya. coba dulu, nanti kesana aja pasti bisa kok kalau misalnya kita terus belajar. Iya, betul. Pede banget. aja berarti ya. Yang penting pede. Yang penting pede. Din, kemarin tuh waktu hari gizi kita pernah ngundang salah satu narasumber dari rumah RSUD Kota Bogor kan? Maju Madi lebih tepatnya. Iya, betul. Bahas Itu tentang stunting gak sih kalau ngebahas nggak ya salah? tentang stunting yang terjadi di Kota Bogor. Karena pemerintah ini rencananya itu menurunkan angka stunting di Indonesia ya, khususnya di Kota Bogor. Benar. Nah, pandangan Tehjia sebagai praktisi kesehatan dan duta muda sehat ini melihat stunting ini gimana sih Teh? Kalau Di Kota Bogor? stunting ya, kalau stunting itu kan salah satu kondisi gagal tumbuh anak ya pada usia balita, biasanya bayi di bawah 5 tahun, yang nanti mengakibatkan tumbuh pendek dari anak-anak seusianya. Nah, jadi kalau penyebabnya apa gitu, penyebab stunting itu apalagi sekarang ya, sekarang itu dari faktor ekonomi. Kalau stunting itu dari faktor ekonomi, terus juga dari faktor lingkungan, dan juga bisa dari faktor remaja-remajanya sekarang gitu. Karena sekarang banyak banget ya anak remaja yang nikah muda. Oh, itu bahaya juga Kak? Enggak bahaya, cuman memang karena kan anak, misalnya kita calon ibu ya, Iya. kalau calon ibu Masih itu bukan. pasti kita Calon bapak hamil ya kan, kita mengandung anak. Tapi kalau memang kita sendirinya tidak sehat, nutrisi kita tidak tercukupi gitu, seorang ibunya tidak sehat, maka akan melahirkan bayi yang tidak sehat gitu kan. Nah, apalagi sekarang anak remaja sekarang nih
banyak yang anemia. Nah biasanya bisa dari anemia itu gitu. Maka dari itu dari puskesmas itu biasanya suka memberikan tablet tambah darah untuk anak remaja. Nah, anak remaja putri itu usia 12 sampai 18 tahun. Itu biasanya pada anak-anak sekolah gitu. Diberikan tablet tambah darah untuk apa? Untuk menaikkan tablet tambah darah itu untuk kita mencegah anemia gitu. Kalau anemia itu biasanya nanti bisa menimbulkan, kalau misalkan nanti anemia terus si remaja ini bisa terkena anemia, terus juga bisa nanti mengandung, bisa melahirkan anak yang stunting dan juga bayi berat lahir rendah. Berarti karena kekurangan darah itu bisa memicu juga stunting itu ya? Iya bisa karena. Jadi stunting ini bisa karena turunan dari si ibu ini gitu. Iya, karena dari orang tuanya kan. Kalau misalkan stunting itu dilihat dari perkembangan anak di dalam kandungan dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau misalkan kita sendiri ibunya nih gak sehat, nah pasti ada kemungkinan untuk melahirkan bayi yang tidak sehat gitu. Tapi kalau kita sendiri sehat, ibunya sehat nih, terus nutrisinya baik, kita makan apa aja, maksudnya kita pas di dalam kandungan anak ini dapat asupan yang banyak, pasti kan anaknya insya Allah tumbuh sehat ya gitu. Jadi nikah muda itu sebenarnya gak apa-apa, cuman emang harus diedukasi dulu buat calon orang tuanya ya. Iya, harus ada edukasi dan pengetahuan gitu. Usia minimalnya itu berapa sih untuk nikah muda? Untuk apa ya, usia minimal idealnya tuh Idealnya. Kalau biasanya? ideal kan biasanya kalau cewek itu di 21 tahun ya. Nah, kalau nggak salah, tapi kalau laki-laki itu kalau nggak salah idealnya itu 25 tahun gitu. Kalau nggak salah ya. Berarti supaya emosi terus apa ya, finansialnya udah matang juga kan? Dan pola pikirnya juga kali ya. Iya benar, karena kan rata-rata kalau masih muda tuh masih rawan untuk emosi ya. Emosinya masih labil dan pola pikirnya juga masih belum terlalu terasah banget, jadinya kayak tadi Iya, misalkan betul. kita belum tahu tentang edukasi, kalau ternyata dari orang tua sendiri tuh bakal ngaruh ke anaknya, ya nggak sih? Dan pesan buat Bogorian kalau misalkan udah nikah muda atau berencana untuk nikah muda, jangan lupa untuk cek darah merahnya ya, dan rajin-rajin untuk minum tablet tambah darah. Setahu aku sih TTD itu disediain juga di puskesmas ya deh. Iya, disediain kok sama puskesmas gitu. Karena mereka punya program ya. Terus, Itu caranya itu gimana tuh? Tinggal datang aja ke puskesmas atau ada prosedur tertentu? kalau setahu aku sih kayak mungkin datang aja ke puskesmas atau mungkin bisa beli di apotek juga kan. Sangobion itu ada Oh ya, iya obat tablet Salah tambah darah satu kan, tablet jadi tambah bisa darah. beli di apotek terdekat gitu sih. Kalau selain itu biasanya makanan apa sih teh yang bisa nambah darah? Nambah darah kalau di makanan ya kita mungkin ati ayam itu termasuk dia banyak banget tuh dia termasuk banyak Zat zat besinya mungkin ya. besinya, iya di situ banyak kalau ati ayam. Tapi mungkin banyak anak remaja yang nggak terlalu suka ati ayam Iya. karena Bener-bener. amis gitu. Jadi tapi kita bisa dimodifikasi. Biasanya aku dulu waktu kuliah ya pernah memodifikasi resep ati ayam gitu, yang mungkin gimana caranya biar anak remaja itu tertarik sama ati ayam gitu. Selain jadi duta bisa jadi chef juga nih ternyata. Multi talent sekali bintang tamu kita pada kali ini. Berarti kita nggak salah ngundang nih kayaknya Iya Bogorian ya. dong. Peran apa sih yang bisa duta kesehatan lakuin nih Kak Teh mengenai permasalahan dari stunting ini? Kalau kita ya, mungkin kalau kita sendiri paling kita mencoba untuk memberikan kepada anak remaja gitu, karena kan kita masih sebaya sama mereka ya gitu. Jadi bukan lebih enak untuk memberikan edukasi kepada mereka untuk ayo yuk kita makan tablet tambah darah gitu, karena kita membantu kan di situ, membantu dinas kesehatan atau puskesmas membantu untuk biar anak-anak remaja sekarang ini bisa, aku harus nih minum tablet tambah darah gitu. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka. Tapi kalau gue tuh bagian ini Kak, anemia tadi itu penyebab anemianya tuh biasanya karena apa ya kalau anak remaja?
anak remaja kan biasanya kita ada yang namanya datang bulan ya. Oh iya. Nah itu kan bisa jadi gitu kan, bisa jadi dari situ karena terlalu misalnya dalam 1 bulan sekali itu kan pasti kita ada datang bulannya. Nah jadi karena ada keluar dari darah, nah mungkin bisa jadi kita anemia gitu. Dari situ berarti ya. Berarti ada kemungkinan setiap perempuan tuh bisa mengalami anemia tadi ya. Iya, tapi maksudnya aku sendiri juga masih suka untuk minum tablet tambah darah aja sih karena eh, kalau kata aku sih menurut aku wajib aja sih karena kan kita 1 bulan sekali kita mengeluarkan darah ya jadi kita ya wajib aja sih gitu. Udah menjadi gaya hidup kali ya untuk apa minum tablet tambah darah tuh kan. Karena lebih baik mencegah daripada Mencegah. mengobati ya. Iya, Betul. lebih baik mencegah sih. Betul, betul. Tapi kalau misalkan cowok nih ada Yang bisa bikin iya anemia. ada potensi untuk anemia nggak sih? Kalau potensi anemia kalau cowok ya setahu aku sih pasti ada ya tapi mungkin aku kurang aku karena aku lebih waktu itu lebih condong ke perempuan karena kalau perempuan Iya. ada lah kelihatan faktornya kan Iya, betul. gitu. Mungkin kalau cowok ada potensi cuman nggak sebesar perempuan perempuan kali ya. Iya. Karena ya datang bulan itu pasti udah sesuatu hal yang akan Iya, dilakukan setiap betul. bulan kan. Paling kalau cowok tuh ngeluarin darah kalau donor darah paling. Donor darah. Donor darah. Bogorian sering donor darah nggak sih? Nggak tahu di kayaknya kita Bogorian. Tapi donor darah itu kan sehat katanya. Sehat itu. Apalagi buat cowok karena kan kalau cowok nggak mengeluarkan darah kayak perempuan ya apa jadi salah satu cara mengeluarkan darah kotornya itu melalui donor darah itu. Nah balik lagi nih teh. Menurut teteh nih di Indonesia khususnya di kota Bogor deh yang lingkupnya kecil apakah bisa terbebas dari stunting? Kalau menurut aku sih bisa ya karena nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa gitu pasti bisa kalau misalkan apa namanya warganya sendiri juga mau gitu untuk belajar hidup sehat gitu karena kan berawal dari pola hidup sehat juga kan gitu. Kira-kira untuk mencegah stunting ini apa aja sih teh selain dari pola hidup sehat gitu? Sama tambah darah tadi itu. Jadi selain itu ya selain dari pola hidup sehat terus juga gaya hidup nah itu kita harus punya harus melakukan gerakan hidup sehat kita harus mencuci tangan kalau habis makan itu terus juga selain itu ya tapi paling utama sih yang itu sih pola hidup sehat dan juga apa namanya kita harus makan yang teratur gitu karena sekarang tuh banyak kalau anak-anak remaja sekarang asal kenyang ya kan Iya. tapi sebenarnya harusnya kalau makan itu porsinya harus kalau Gizi sekarang seimbang isiku iya gizi seimbang bisa dibilang isi piringku kalau sekarang kan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya kalau sekarang itu adalah isi piringku jadi isi piringku itu terdiri dari proteinnya terus karbohidrat kemudian juga ada sayuran dan juga ada buah-buahan gitu. Kalau untuk makanan spesifiknya tuh biasanya apa sih teh? Kalau misalkan nih perbanyak makan sayur atau perbanyak protein hewani atau nabati itu menurut teteh sendiri? Kalau menurut isi piringku aja kali ya kita bahas. Iya, Kalau boleh. menurut isi piringku itu kita itu kan ada setengah-setengah ya. Nah, jadi 3/4-nya itu bisa 3/4-nya karbohidrat, terus 3/4-nya itu sayur-sayuran, terus 3/4 seperempat seperempat lauk pauk, terus kemudian 3/4 yang sebelah sini itu adalah protein dan seperempatnya itu adalah buah-buahan. Gitu sih. Ada spesifik mungkin harus buah apa? Karena kan ada buah juga Iya. yang ternyata nggak. Duren. Masa durian sih? Ada buah apa mungkin yang bisa harus bagusnya gitu? Mungkin kalau buah-buahan itu semuanya punya vitamin masing-masing ya jadi nggak bisa mau ini gitu jadi semua buah-buahan sayur-sayuran itu bagus gitu mereka punya vitaminnya masing-masing nah jadi kalau misalnya sayur dan buah-buahan apa aja sih bisa dimakan gitu ya
cuman mungkin lebih kayak yang banyak air biasanya tuh semangka kan tuh mangka, tapi semua sayuran kok dan buah-buahan itu bagus sih menurut aku. Tapi deh kalau misalkan udah terlanjur nih anaknya udah kena stunting, gimana ya caranya mungkin buat ngobatinnya atau biar normalin lagi gimana? Kalau misal pengobatan ya, kalau pengobatan itu biasanya aku sih masih belum terlalu memahami tentang pengobatannya, tapi lebih ke pencegahannya sih aku ya kalau aku sendiri. Kalau pengobatannya mungkin karena itu kan adalah jangka panjang kalau stunting itu biasanya kita biasanya aku sih kurang paham banget kalau pengobatannya gitu sih, tapi ya mungkin dari kalau misalnya udah kena stunting kita perbaiki aja dari pola makannya gitu. Intinya pola makan sih Pola ya makan gitu sih, tuh. iya. Karena mayoritas nutrisi kita tuh terserap dari makanan kan. Iya, dari makanan. Buat kalian yang suka makan nasi pakai mie instan, pakai kentang goreng, itu karbohidrat semua tuh. Itu karbohidrat semua, nggak ada proteinnya, nggak Iya, ada vitaminnya, mineralnya kan. Sakit jadinya nanti. iya loh. Sekarang fast food gak sih kebanyakan orang-orang makannya malah yang gak sehat-sehat. Iya, Iya sih, fast food. karena kan yang enak di mulut aja ya, belum tentu Belum tentu sehat sehat ternyata. untuk tubuh kita. Nah, balik lagi ke Duta nih Teh, kan udah dari 2020 sampai 2023 ini kegiatan apa sih yang pernah Teteh lakukan sebagai Duta Muda Sehat? Yang pernah aku lakukan Iya. itu salah satunya kita itu pernah ikut bakti sosial ya kalau nggak salah, bakti sosial tentang sasarannya itu ada anak-anak kalau nggak salah gitu. Oh, yang ini ya, aku tuh pernah lihat di Instagramnya yang bareng sama anak UI kalau nggak salah ya. Iya, kita kolaborasi sama anak UI waktu itu, bakti sosial bersama anak UI untuk kalau nggak salah sih waktu itu tentang Penyuluhan apa waktu itu ya? kita memberikan edukasi lah, berarti itunya sih lebih ke edukasi. Karena kan di sana kebanyakan ini ya, yang aku lihat sih kebanyakan tempatnya kurang terjangkau gitu kan, jadi mungkin ya ada Ada permasalahan kesehatan. kesehatannya, mulai dari infeksi biasanya kalau masalah kesehatan kayak misalnya TBC gitu, itu kan karena lingkungan yang kotor ya, terus lembab. Nah, gitu. Jadi kayaknya Udah apa ya, udah next levelnya batuk-batuk. Kebayang kan kalau aku aja kalau batuk tuh udah kayak nyiksa banget gitu loh. dan ini batuk yang bisa berdarah lagi kan. Iya. Yang membuat paru-paru kita itu jadi buram ya kalau paru-paru itu biasanya kalau TBC itu. Tapi kan balik lagi teh, buat jadi duta muda sehat tuh susah gak sih? Kalau menurut aku sih kalau kita ingin berusaha ya nggak ada yang susah sih menurut aku. Karena awalnya juga aku dari orang yang nggak pintar ngomong, nggak bisa ngomong gitu, maksudnya malu, nggak pede sama diri sendiri, tapi aku coba untuk masa mau di sini aja, masa mau di zona aman aja gitu. Jadi aku pengen keluar dari zona aman aku, zona nyaman aku. Jadi aku coba deh karena kalau di Muda Sehat Kota Bogor itu kita harus pintar ngomong gitu, harus pintar memberikan edukasi. Jadi kan karena awalnya kita juga seleksinya itu pakai promosi kesehatan, jadi kita edukasi gitu, memberikan edukasi di depan orang banyak gitu. Nervous gak sih kalau waktu pas dites ya itu? Iya, awal-awal tuh ya paling pasti kayak Deg-degan Iya, gitu. pasti nervous banget karena aku bukan orang yang pintar ngomong dan nggak suka ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi awalnya aku benar-benar nervous banget sih, kayak duh aku harus ngomong apa gitu. Tapi karena terbiasa dan harus gitu ya, diharuskan ya, mau nggak mau aku harus belajar sama teman-teman aku yang mungkin punya background, dia yang punya bisa berbicara di depan orang banyak gitu, terbiasa. Jadi aku juga punya apa ya, ilmu dari mereka gitu. untungnya TJ ini backgroundnya kesehatan loh. Kalau
bukan kesehatan mungkin agak bingung juga kali ya Tapi- penjabaran materi. Karena tadi juga belajar public speakingnya akhirnya lama-lama jadi terbiasa juga kan. Iya. Ada tips gak sih mungkin biar Bogorian mungkin yang pengen jadi duta kesehatan juga? Tipsnya sih kalau menurut aku kita belajar public speaking, terus juga belajar pede aja gitu, belajar pede, terus juga belajar tentang kesehatan. Jadi kita cari-cari nih tentang kesehatan. Jadi kita belajar lagi. Jadi walaupun emang bukan background dari kesehatan, kita bisa kok gitu. Walaupun nanti teman-teman nih pengen ikutan dari bukan latar belakangnya bukan kesehatan, bisa juga. Karena kan kita belajar di sini sama-sama belajar ya kan. Berarti di duta kesehatan di duta muda sehat ini nggak semuanya background kesehatan deh ya? Enggak sih, enggak semuanya kesehatan, tapi mungkin rata-rata dari bidang kesehatan. Tapi nggak apa-apa kalau emang dari teman-teman pengen walaupun bukan punya background kesehatan, bisa juga sih. Nah, berarti buat Bogorian yang pengen nih men-challenge diri sendiri untuk Jadi duta muda iya sehat, duta yang lainnya juga nih bisa lah untuk bergabung. tinggal belajar aja Iya. sih itu kuncinya kali ya. Iya. Karena lingkungannya sendiri tuh emang suka sharing kayaknya ya. Karena kan yang aku lihat yang diceritain Teja ini nggak semuanya dari ini kan, Dari background kesehatan. background kesehatan. Bisa juga dari belajar tadi. Iya, karena terbayang kalau misalkan ada anggotanya yang bukan dari background kesehatan harus penyuluhan kesehatan kan jadi bingung tuh kalau nggak ada bekal dari lingkungannya sendiri kan. Saling melengkapi aja berarti ya. Ya benar sih. Dan karena sekarang juga kan udah banyak nih sosial media, kan bisa cari-cari juga kan kita anak muda yang harusnya ke depan, maksudnya anak muda yang banyak banget nih ada media-media sosial media, sekarang bisa searching aja gitu kan. Paling dari kalau nyari ilmunya dari media sosial kalau memang bukan background dari kesehatan gitu. Tapi kalau boleh tahu teh, suka dukanya selama jadi duta muda sehat itu apa sih? Suka dukanya kalau sebenarnya kita bisa kenal sama banyak orang, bisa belajar lebih banyak, punya relasi lebih banyak, terus juga mengasah kemampuan yang emang sebelumnya kita nggak dimiliki sama kita, tapi karena diasah terus menerus kita jadi terbiasa gitu. Kalau misalkan dukanya mungkin kita harus belajar nggak sih gitu. Iya, iya. Lebih belajar, jadi harus punya effort buat harus berani ini gitu. Jadi kalau emang yang nggak biasa, mau nggak mau harus bisa nih gitu. Jadi Kayak ada dorongan, Dorongan. harus bisa Iya. gitu. tantangan ya. Karena kayaknya kalau yang bukan background kesehatan jago public speaking mungkin ya. Mungkin bisa. Kalau misalkan yang jago dalam kesehatan belum tentu bagus dalam public speaking, jadi mereka saling melengkapi kan, bisa sharing gitu ya. Iya. Untuk Teja sendiri berapa lama sih persiapannya untuk jadi duta muda sehat ini? Waktu itu karena mungkin cukup singkat ya, karena waktu itu sempat kayak materi aja cuman sehari waktu itu untuk langsung tampil di depan, itu 1 hari semalaman aja gitu untuk mencari materinya nih, kayak materi apa yang harus aku sampaikan. Nah tapi kalau misal pas setelah lanjut ke tingkat setelah lolos dari tingkat kecamatan, itu aku langsung kayak bawain tema tentang ini. Jadi mau nggak mau kita harus tahu, di dalam kepala kita harus tahu nih kita tentang ini. Jadi poin-poinnya, lebih ke poin-poinnya, lebih langsung gitu. Tapi keren banget, dari waktu yang singkat itu bisa menghasilkan TJ yang sekarang gitu, bisa jadi duta. Tapi untungnya baik lagi dari background kesehatan kan, jadi lebih paham tentang kesehatan itu sendiri. Jadi nggak terlalu banyak yang harus dipersiapkan kali ya. Iya, lebih belajar lagi sih aku. Pasti, tapi gak seinstan itu untuk bisa jadi duta muda sehat, tapi ada proses Ya, di balik itu semua. ada prosesnya di balik semuanya. Terus saksikan Digital Dish yang memberikan berbagai informasi dan hiburan bagi Bogorian semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe Channel kita di
Sipa Tahunan Official, dan juga jangan lupa like dan komen dan nyalain notifikasi loncengnya biar tahu keseruan dari kita. Dan di sini saya makasih banget juga buat Teh Jia yang udah nyempetin waktunya untuk hadir, dan juga kita berdua pamit undur diri. Saya Andin. Saya Adi. Sampai jumpa di episode Digital Dish berikut ya. Bye bye. Sini-sini, ngobrol bareng Sipa Tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian!